Baik. Kita masih bersama ya Wiki dan juga pemirsa. Anda masih menyaksikan spesial event jelang debat ketiga Pilpres 2024. Mungkin kita langsung saja ya untuk pantau bagaimana situasi dan juga kondisi terkini di Istora Senayan Jakarta. Kami sudah terhubung bersama dengan rekan Kevin Pakan yang sudah bersama dengan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Tuanku Guru Bajang. Oke, selamat sore Wiki, Fani, dan pemirsa. Memang semakin sore ini persiapan menjelang debat ketiga semakin terasa karena kami melihat bahwa memang banyak sekali para tamu undangan dan juga para pendukung dari ketiga pasangan calon terus berdatangan di Istora Senayan Jakarta pada saat ini. Dan salah satunya adalah telah bersama dengan kami dari Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud dan juga sekaligus Ketua Harian DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang. Selamat sore. Selamat sore. Pak TGB, terkait dengan persiapan ketiga Pilpres pada sore hari, kira-kira seperti apa? Apa yang dipersiapkan? Silakan. Alhamdulillah, kalau saya cermati, alhamdulillah di TPN kita melihat bahwa Pak Capres, Pak Cawapres selalu berdiskusi setiap saat, termasuk di dalam menghadapi debat ketiga ini. Dan debat ketiga ini kan temanya penting ya, dan Mas Ganjar ya sesuai dengan apa yang ada dalam visi misi itu memang menumpukan seluruh ikhtiar politik luar negeri itu kepada kepentingan nasional. Jadi saya pikir itu warna Mas Ganjar yang memang sangat kuat ya, bahwa kemandirian Indonesia itu harus dibangun dengan sebaik-baiknya. Dan menurut saya beliau insya Allah akan menyampaikan secara natural, substantif kepada publik ya. Karena bagi TPN dan bagi Mas Ganjar, Pak Mahfud, debat itu bukan menang-menangan Mas. Tapi debat itu adalah kesempatan menyampaikan kepada publik bahwa calon pemimpin ini akan mengerjakan ini kalau dia diberikan amanah untuk memimpin. Kalau dilihat dari tema saat ini kan salah satunya terkait dengan pertahanan dan keamanan. Kira-kira apa yang masih kurang dari periode saat ini dan akan disampaikan kepada publik, terutama di debat pada malam hari, TGB? Kalau kita perhatikan ya, Mas Ganjar dengan Pak Mahfud kan selalu menyampaikan, melanjutkan, memperbaiki, meningkatkan. Jadi pencapaian yang bagus ya tentu akan tetap dijaga ya dan diperkuat ya. Dan salah satu yang menurut saya menarik adalah Mas Ganjar itu sering menyampaikan ya, misalnya tentang politik bebas aktif. Kalau kita bicara tentang bebas aktif itu, kata bebas itu harus memang menunjukkan independensi kita sebagai bangsa yang besar. Sehingga Indonesia ke depan tidak boleh menjadi subordinasi dari kekuatan besar manapun. Tapi dia harus bebas menyampaikan pandangannya, dia bebas mengaktualisasikan posisinya dalam politik internasional. Aktif juga berarti adalah bahwa posisi kita itu harus lebih kuat inisiatifnya ke depan. Jadi tidak hanya dalam tanda kutip ketika ada pihak bersengketa meminta kita untuk menjadi mediator misalnya, tapi kita bisa bergerak secara konseptual strategis bagaimana agar keaktifan Indonesia itu bisa terlihat, bisa memimpin tidak hanya di ASEAN tetapi juga bahkan di G20 dan di negara-negara besar lainnya. TGB terakhir terkait dengan debat pada malam nanti, seberapa yakin Mas Ganjar dapat meyakinkan publik dan juga dapat meraih simpati yang banyak tentunya pada saat nanti pemilihan Pilpres mendatang? Seperti apa? Mas Ganjar itu kan pemimpin yang berproses, sudah lama hadir di ruang publik. Jadi saya yakin ya beliau akan menyampaikan apa adanya. Beliau akan menyampaikan, mengatakan apa yang hendak dikerjakan dan mengerjakan apa yang dikatakan. Dan itu memang menurut saya distingsi Mas Ganjar ketika 10 tahun memimpin Jawa Tengah. Beliau berproses dan melaksanakan apa yang menjadi komitmen. Terima kasih banyak Tuan Guru. Semoga nanti sukses dan lancar sesuai dengan apa yang diprediksi. Terima kasih. Nyaman dan publik bisa melihat masing-masing dari para calon pemimpin ini hendak mengerjakan apa untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Mas Guru. Ya, siap. Baik, Fani, Wiki, memang tadi merupakan tanggapan dari salah satu tim pemenangan nasional dari Ganjar Mahfud yang menyatakan bahwa memang tentunya dari debat pada malam hari dapat menjadi salah satu langkah yang dapat meyakinkan dari masyarakat untuk bisa memilih siapa yang terbaik dari yang ada pada saat ini. Sementara itu, Wiki dan Fani kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih Kevin atas wawancara yang tadi sudah dilakukan dengan Tuan Guru Bajang, Wakil Ketua TPN begitu ya. Oke. Tuan Guru Bajang. Ya, kalau kita bicara mengenai hal yang tadi sempat disampaikan oleh Bang Faldo, sempat terpotong ya. Silakan dilanjutkan terkait dengan geopolitik. Namanya juga waktu ya Bang Faldo ya, kayak debat nanti malam. Ada waktunya. Tadi udah disampaikan oleh Jenderal ketika bicara soal konflik Rusia Ukraina, tadi Bang Roni juga sampaikan ada potensi konflik di Laut Cina Selatan. Kita juga melihat Eropa juga bagaimana hari ini. Nah, oleh karena itu kita melihat memang potensi ancaman geopolitik itu memang nyata, ketidakpastian dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut kami kita memang membutuhkan pemimpin yang sudah lama berjuang untuk republik, di geopolitik, pertahanan, disegani, dan itu ada di Pak Prabowo dan juga ada di Mas Gibran. Jadi pemimpin yang ketika waktu Pak Jokowi di periode hari ini berbicara soal banyak hal terkait bagaimana kalau seandainya kemarin ketika kita tidak membangun hubungan baik dengan Australia, ketika Rusia menahan ekspor gandumnya, mungkin kita akan kesulitan juga. Kan memang dibutuhkan pemimpin yang jago dialog, dihormati, kepemimpinan yang juga punya kekuatan gitu, dan itu ada di Pak Prabowo gitu. Jadi oleh karena itu. Jadi cukup optimis ya, mengingat tema debat. Bismillahirrahmanirrahim, optimis kita nih kalau Pak Prabowo tema debat kali ini adalah kekuatan dari Pak Prabowo nanti malam kalau menurut Bang Faldo. Dalam forum-forum internasional, Pak Prabowo pun diajak oleh Pak Jokowi ketika berbicara tentang isu pertahanan, berbicara itu keamanan gitu. Jadi portofolionya sudah panjang, jadi kita siap sekali nih. Baik, saya ke Bang Roni, pendapatnya gimana soal tadi yang disampaikan? Yang disampaikan bahwa memang terkait dengan situasi geopolitik yang ada, sudah jelas bahwa Ganjar Mahfud di dalam hal ini kita mengacu kepada politik bebas aktif ya. Bahwa kita sepakat dengan pemikiran Bung Karno bahwa Pancasila lah yang bisa menghadirkan perdamaian di dunia. Contohnya dari mana? Contohnya adalah kita konsisten membela Palestina. Jadi Ganjar Mahfud sudah menunjukkan sikap tersebut. Jadi kita mendukung kemerdekaan Palestina. Dan itu adalah sikap dari politik bebas aktif kita. Dan juga stance terhadap Israel sendiri Bang Roni, ini kayaknya ditunjukkan sama Pak Ganjar dari ketika, koreksi saya kalau saya salah, ketika pelaksanaan Piala Dunia U20 waktu itu ya. Ketika yang lainnya semuanya pada saat itu mendukung, mohon maaf ya, Piala Dunia, dan disitulah sikap dari Pak Ganjar adalah kita menolak Israel untuk datang karena kita mendukung kemerdekaan Palestina. Baik, kalau kita bicara mengenai taring Indonesia sendiri di dunia internasional lah ya, bagaimana kita punya semacam kekuatan, kemudian juga kedaulatan lah gitu untuk mengadvokasi berbagai macam konflik global di mata dunia gitu. Kita tuh punya taring itu nggak sih sekarang menurut Anda? Iya, posisinya kan memang ini ya, kita kembali lagi ya, bicara soal pertahanan ya. Jangan kita berpikir bahwa utang itu baik. Utang itu juga bisa menjadi senjata untuk kita disandra. Jadi kita tidak bisa independen. Kita tidak bisa menyampaikan ide gagasan kita, menyampaikan politik bebas aktif kita, karena kita tersandra dengan utang. Jadi semakin banyak utang, semakin tidak bebas. Betul. Jadi maka perlu sekali pemimpin yang punya rekam jejak, yang punya pemikiran visi tentang geopolitik, yang paham betul tentang Pancasila, paham betul bagaimana membela kemerdekaan dari negara-negara yang tertindas, contohnya Palestina. Dan kita lihat juga Pak Mahfud bagaimana beberapa kesempatan beliau keliling ke luar negeri berbicara soal konsep bagaimana Indonesia ke depannya, tentang hukum dan juga tentang keamanan. Ini ada di pasangan Ganjar Mahfud yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Jadi kalau misalnya Pak Ganjar sendiri, apa yang ingin disampaikan beliau terutama terkait dengan konflik-konflik yang terjadi dalam skala global, lagi-lagi tadi kita bicara Rusia, Ukraina, kemudian juga Israel, Palestina, stance beliau, program beliau. Ya, yang tadi di awal disampaikan bahwa politik kita sudah jelas, kita berpegangan kepada gagasan dari founding father kita, Bung Karno. Bebas aktif. Bebas aktif. Oke. Baik, oke. Bicara mengenai hak asasi manusia, ini tentu saja
materi dalam geopolitik juga ya. Iya, ini yang kemudian juga diperjuangkan oleh Indonesia di mata internasional begitu ya. Dan soal hak asasi manusia juga ini nampaknya menjadi satu hal yang cukup membuat kemudian Indonesia nampaknya sedikit abu-abu, apalagi kalau ngomongin soal Rohingya gitu ya. Rohingya. Cukup menimbulkan polemik begitu. Nanti kita akan bahas ini dan kita juga akan tanyakan satu persatu. Nah, mengenai hal ini kira-kira apa dari jubir masing-masing nih ya? Bang Roni udah gatal tuh kayaknya langsung. Iya, karena bicara soal Rohingya. Nah, gimana Bang Roni tuh? bangkit loh. Saya agak tadi ya diingatkan soal Rohingya. Kita tahu apa yang terjadi di Aceh. Dan di situ kita lihat bagaimana peran dari seorang Prof. Mahfud MD berbicara soal Rohingya ya. Dan situlah menunjukkan sikap dari bangsa kita. Itulah kepemimpinan yang kedepannya perlu kepemimpinan yang tegas. Jadi kepemimpinan yang memberikan contoh. Kepemimpinan yang tegas itu ada di Ganjar Mahfud. Terima kasih. Artinya langkah yang dilakukan sekarang sudah tepat ya, menampung mereka terlebih dahulu. Walaupun memang kondisinya banyak yang kemudian kontra dengan hal ini. Iya, yang terpenting kan ada solusinya. Kita harus melihat suatu masalah, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana solusinya. Dan ketika ada seorang pemimpin yang berani mengambil resiko itu, disitulah contoh-contoh kepemimpinan yang benar gitu loh. Baik, oke. Baik, Bang Roni. Kita juga masih penasaran ya dengan jawaban Bang Faldo maupun Pak Marsdia terkait dengan isu Rohingya ini. Tapi saya akan ajak kami akan ajak ketiga jubir serta pemirsa juga untuk melihat bagaimana iring-iringan dari paslon 01 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sedang menuju ke lokasi debat nanti malam Istora Senayan Jakarta ya. Betul sekali, dan ini juga tentu saja diikuti langsung begitu ya, ataupun mungkin diliput langsung oleh tim dari iNews. Ikut serta dalam iring-iringan? Ya. Atau ikut dalam mobilnya? Yang jelas itu kemudian gambar yang kita saksikan dan memberikan kita update gitu ya. Nah, kita tunggu bagaimana. Nanti. Kalau misalnya kita melihat bagaimana performa dari masing-masing paslon dalam debat pertama kan tampak panas ya. Terlihat siapa yang lebih semangat untuk menyanggah yang mana. Apakah akan terlihat lagi nanti malam? Baik. Oke. Baik pemirsa, ini di Istora Senayan Jakarta kita melihat sosok dari Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo. Yang sudah tiba di Istora Senayan Jakarta ya Wiki. Betul sekali untuk mengikuti debat capres langsung di Istora Senayan Jakarta begitu ya. Oke. Kita nanti akan update lagi kondisinya seperti apa di sekitar Istora Senayan Jakarta. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Roni ya tadi ya sudah disampaikan terkait dengan Rohingya. Saya ke Bang Faldo nih. Menurut Anda gimana kemudian Indonesia harus mengambil sikap? Tadi kata Bang Roni sampaikan langkahnya yang kemudian sejauh ini diterapkan sudah benar begitu ya, menampung dulu baru kemudian nanti ada solusi yang akan diterapkan berikutnya. Menurut Anda gimana? Ya, jadi bicara soal Rohingya kita juga mesti ngelihat bahwa sampai hari ini memang Indonesia belum menandatangani salah satu perjanjian tahun 1951 terkait, belum meratifikasi hal itu tahun 1951 tentang status pengungsi memang. Jadi memang perlu ini diselesaikan ya, kembalikan ke UNHCR, PBB dan sebagainya. Tapi apabila kita berbicara soal kemanusiaan, bicara soal ada juga hak untuk hidup yang ada di sana. Dan memang kita perlu juga melihat bahwa Prabowo Gibran melihat persoalan ini kita akan bertindak di level nasional. Tapi persoalan ini akan kita selesaikan di level internasional. Silakan. Bang Faldo udah tahu loh kodenya. Kita ke Istora dulu ya Bang Faldo, Bang Roni dan juga Pak Marsdia. Kita dengarkan pernyataan dari Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo. Ya, silakan, ada rekan Gede Satria ya akan mewawancarai Hari Tanu Sudibyo. Silakan Gede. Rekor gak? Sebentar Pak, saya tanya dulu Pak. Baik. Kita Oke. masih kemudian melihat update ataupun visual dari Istora Senayan Jakarta. Nampaknya akan kemudian dilakukan wawancara dengan Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo, yang mana beliau datang ke Istora Senayan Jakarta hari ini ingin melihat bagaimana jalannya debat debat ketiga Pilpres 2024 ya, antara Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto nanti malam. Betul sekali.
Kita kemudian masih menunggu kira-kira statement apa yang akan disampaikan. Yang jelas tadi sudah disampaikan oleh masing-masing juru bicara dari paslon. Kita juga lihat ya. ketua dari TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid yang juga sudah tiba di lokasi debat Pilpres 2024 atau debat ketiga Pilpres 2024. Oke, nampaknya ini juga secara pengamanan sendiri nampaknya berlangsung maksimal dan sejauh ini secara cuaca kondisinya juga mendukung sesuai sekali. dengan doa Wiki tadi ya. Ya, betul sekali ya. Oke. Baik. Gede nampaknya sudah siap, silakan Gede. Oke, kita masih nantikan. Ya, selamat sore Pak Hari. Selamat sore. Ya, Pak Hari, kita bergembira sekali bisa hadir di sini saat ini untuk menjadi saksi dari pagelaran yang luar biasa hari ini, yang penyelenggaraan debat ketiga ya Pak ya. Kedua untuk capres ya. Nah, Pak Hari, dari Pak Hari sendiri seperti apa persiapan hari ini Pak? Persiapan saya sebagai apa? Kalau sebagai MNC saya rasa sangat siap. Teman-teman ini kan sudah biasa. Buat acara kecil, besar, tiap hari pun juga bisa. Jadi kalau dari persiapan broadcast, produksinya pasti sangat baik. Saya yakin itu. Apalagi ini ditopang RCTI, MNC TV, ada GTV dan iNews juga. Ya, sebagai media official broadcast hari ini Pak, harapan Bapak dalam penyelenggaraan ini seperti apa Pak? Saya berharap tentunya pelaksananya bagus, profesional, karena bukan broadcast saja, juga nanti hostnya ya, moderatornya kan dari kami juga. Jadi ya saya percaya mereka pasti akan melakukan tugasnya dengan baik. Nah kemudian Pak, sebagai bentuk dukungan Bapak Ketua Umum Perindo Pak terhadap acara ini seperti apa Pak? Ya tentunya acara ini saya sebagai Ketua Umum Partai Perindo berharap dan mendukung jalannya sepenuhnya secara profesional, secara lancar. Bahkan saya sendiri memastikan kemarin kepada tim, saya tanya semua apakah persiapannya sudah matang dan ternyata sangat baik. Baik, terima kasih banyak Pak Hari atas waktunya Pak. Semoga hari ini bisa lancar show kita dan ke depan memberikan dampak yang baik kepada pemirsa kita yang ada di rumah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, dan demikian pemirsa, baru saja kita mendengarkan bagaimana keterangan dari Bapak Haritanu Sudibyo selaku Ketua Umum Partai Perindo. Saya Gede Satria, kembali ke studio. Baik, terima kasih Gede atas informasi ataupun wawancara yang tadi Anda sudah lakukan dengan Ketua Umum Perindo, Pak Haritanu Sudibyo ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan. Mas Waldo, ke lagi tadi, silakan dilanjutkan. Setelah ini kita ke Pak Marsdia ya. Ya, dan Pak Prabowo sudah menyampaikan, berbicara soal Rohingya, kita perlu melakukan dialog di level internasional memang. Jadi dengan UNHCR, dengan PBB dan sebagainya. Jadi ya clear dari sikap Prabowo Gibran, kita untuk kemanusiaan, kita tentu pro gitu. Tapi untuk menyelesaikan masalah ini karena kita punya negara, ada ratifikasi undang-undang yang juga harus kita hargai dan itu kita negara itu punya sistem juga. Makanya kita akan duduk bareng di level pemimpin dunia dan Pak Prabowo rasa-rasanya tuh pantas gitu loh. Untuk ngomong dengan pemimpin-pemimpin level dunia yang lain gitu. Kira-kira gitu. Tapi ada yang bikin saya penasaran Bang Faldo. Dia kan kita nggak satu darah tapi kita satu rasa gitu loh. Wow. Baik, artinya kebijakan sejauh ini yang diterapkan udah oke ya? Iya dong. Dilanjutin aja dong. Kan Pak Mahfud juga bagian dari pemerintahan Menko Polhukam. Kita dukung. Ada yang bikin saya penasaran tapi Bang Faldo. Ketika kita melihat ada upaya menyusupkan para pengungsi ini secara ilegal. Kita akan Oke, potong lagi saudara-saudara. Ini dia capres dari Paslon 03. Ganjar Pranowo yang tampaknya sudah tidak sabar ya ingin masuk ke lokasi debat nanti. Sekali. Oke, nanti kita akan dengarkan lebih lanjut terkait dengan pernyataan selengkapnya mungkin dari persiapan Pak Ganjar Pranowo. Tapi kembali ke Bang Faldo. Gak apa-apa, saya mendulukan Pak Ganjar, saya oke kok. Baik. Sekarang kita lanjut ke diskusi nih. Bang Faldo, tadi terkait dengan kita tidak bisa menutup mata bahwa ada upaya untuk menyusupkan pengungsi ini dan ini juga menjadi sebuah pertanyaan sendiri. Apakah keamanan pertahanan di sekitar perbatasan kita sebegitu lemahnya? Ya, makanya oleh karena itu kita perlu mendukung Pak Menteri Pertahanan untuk jadi presiden dalam hal ini.
Nah, Memang sejauh ini otoritasnya nggak Ya, maksudnya begini, kita kan tahu di situ ada pasukan, juga ada, dan itu memang menjadi catatan tentunya. Jadi saya kira dengan begitu kita perlu sekali untuk memastikan, karena itu unit-unit terluar kan, itu masuknya lewat sana. Dan kita selalu berbicara tentang pertahanan keamanan yang di luar daerah-daerah teritorial perintis itu juga menjadi perhatian. Oh, potong lagi. Potong lagi. Gas dulu sampai ke lokasi debat. Ada pernyataan dari Ketua TPN Arsyad Rashid. Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu adalah, Mas Ganjar itu adalah saya katakan presiden rakyat, dan Pak Mahfud itu adalah pendekar yaitu hukum. Nah, dengan dua dominasi ini memikirkan rakyat untuk apa lagi, balik-balik untuk ekonomi rakyat, mengenai lapangan pekerjaan, bicara mengenai halnya untuk bagaimana supaya kebutuhan hidup itu bisa dengan yang stabil, supaya memastikan rakyat kita itu ya bisa hidup dengan baik. Nah, itu yang paling utama, dan balik-balik lagi hubungan internasional dan segala macam pun itu intinya adalah untuk kebaikan rakyat. Jadi itu supaya Indonesia lebih baik dan Indonesia unggul. Masih terkait dengan tema hari kan salah satunya terkait pertahanan dan keamanan. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan Mas Ganjar nanti, dan apa kira-kira mungkin sedikit strategi seperti apa? Nah, kalau yang ingin disampaikan mesti nunggu nanti, tapi lihat nanti gimana Mas Ganjar pakai baju apa. Nah, itu pertanda awal. Ya, untuk pertanda awalnya kita lihat bagaimana Mas Ganjar bajunya. Cara bicara sedikit kira-kira. Nah, lihat nanti, ya biar asik. Tapi yang penting adalah tadi, balik-baliknya semua ini untuk lebih baik Indonesia lebih baik. Ya, baik. Mas Ganjar siap, dan Mas Ganjar adalah presiden rakyat. Yakin 100% Pak Arsyad ya? Oh, yakin, bismillah. Ya. Terima kasih Pak Arsyad. Restunya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat sore Pak Arsyad. Baik, selamat sore. Ya. Oke. Ya. Bang Faldo. Ya. Kami minta maaf kayaknya pernyataan untuk lebih lengkapnya lagi kita sambung ya di segmen berikut ya. Tapi memang ada celah human trafficking di situ, dan itu ilegal, dan kita tidak mendukung itu, dan itu akan dibereskan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Oke, baik. Dan kita akan lanjutkan dialog usai jeda berikut. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Indomie Hababis yang hotnya viral.